Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat siang. Balik lagi dengan aku Latifah. Kami dari Pasca Talk HMP FEB UB. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait tema Koperasi Merah Putih. Nah, siang hari ini aku juga nggak sendirian nih teman-teman. Ada juga kita sudah kedatangan bintang tamu di bidangnya, yakni ada Mas Naufal. Halo Mbak Latifah, selamat Halo, siang. Mas Naufal, siang juga. Gimana kabarnya Mas Naufal? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Latifah. Alhamdulillah. Gimana? Mas Naufal ini tadi dari rumah atau? Dari rumah, Oh, dari betul. rumah. Dari rumah, dari Pasuruan. Untuk ya ngobrol-ngobrol lah kita di sini ya. Tadi disampaikan tentang Koperasi Merah Putih. Apa sih Koperasi Merah Putih kayak gitu. Dan saya karena memang kebetulan bergerak di bidang koperasi ya mungkin bisa sedikit sharing lah tentang apa itu koperasi. Oke. Tadi udah disepil nih teman-teman sama Mas Naufal terkait sedikit disinggung Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk negara Indonesia ini. Nah, di siang hari ini saya dan Mas Naufal akan ngobrol-ngobrol dengan tema fakta di balik Koperasi Merah Putih, gimmick atau solusi, seperti itu. Oke Mas Naufal, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita siang hari ini, mungkin Mas Naufal bisa minum dulu nih. Oh iya, Kebetulan ini ada Kopi Melo ya. Jadi kegiatan hari ini kita disponsori oleh Kopi Melo ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, utamanya teman-teman Pasca FEB UB, jangan lupa datang dan mampir ke Kopi Melo. Di mana tempatnya? Lokasinya ada di Jalan MT Haryono, depannya Polsek ya. Jadi jangan lupa mampir dan kunjungi Instagramnya dengan @toko_kopi_melo. Tidak hanya toko Kopi Melo, kita juga ada Namsan. Jangan lupa kepoin Instagramnya Namsan ID dan kunjungi outletnya. Enak banget. Buat teman-teman jangan lupa datang. Utamanya buat teman-teman Pasca dapat potongan 10% kalau datang ke toko Kopi Melo. Bawa KTM jangan lupa. Oke, Mas Naufal. Mas Naufal udah jauh-jauh dari Pasuruan ke Malang buat ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semuanya terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, sebelum itu saya masih awam nih Mas Naufal. Koperasi itu apa sih sebenarnya? Iya. Dasar koperasi itu bagaimana ya gitu? Oke, terima kasih Mbak Latifah. Kita ngobrol-ngobrol soal koperasi ya, karena memang kebetulan saya bergerak di bidang koperasi, bekerja di bidang koperasi, dan sedikit banyak juga memahami tentang koperasi itu apa. Ini juga perlu sharing-sharing tentang koperasi dan bagaimana kemudian sudut pandang Koperasi Merah Putih dari sisi praktisi ya, seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Jadi sebelum kita membahas tentang Koperasi Merah Putih, mungkin beberapa teman-teman masih awam atau bahkan bodoh amat terhadap koperasi ya. Gensi ini Mas, bodo betul. amat Loh, padahal saya juga Gensi kan. Oh, iya. Saya juga Gensi. Saya Gensi, tapi alhamdulillahnya diberi amanat atau bergerak kita bekerja di bidang koperasi karena memang suka di koperasi seperti itu. Jadi sebelum kita membahas bahasannya, kita ngobrol lebih jauh tentang Koperasi Merah Putih, teman-teman atau para audiens ini atau para pendengar juga harus tahu kan bahwa apa sih koperasi itu, kan seperti itu. Kalau di dalam UU nomor 25 tahun 92, UU tentang perkoperasian, landasan utama tentang perkoperasian cukup tua sebenarnya karena belum diperbarui lagi oleh DPR kita. Jadi UU nomor 25 tahun 92 mengatakan bahwa koperasi adalah badan yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum lainnya terkait dengan ekonomi untuk yang berasaskan pada kekeluargaan, seperti itu. Artinya koperasi ini digerakkan atas dasar gotong royong sebagaimana karakteristik bangsa kita ya kan. Bangsa kita kan sudah dikenal sebagai bangsa yang suka gotong royong. Suka gotong royong. Betul. Ini juga menjadi harapan juga landasan bagi Bapak Koperasi kita, Bapak Bung Hatta ya, di dalam bukunya Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi, ini beliau juga menjelaskan bahwa koperasi itu harusnya menjadi sokoguru ekonomi Indonesia karena sama
karakteristik koperasi itu sama dengan karakteristik bangsa Indonesia yang suka gotong royong, saling membantu, kan seperti itu. Jadi koperasi ini memang dihimpun, dibentuk oleh perseorangan atau badan hukum. Ada namanya koperasi primer atau koperasi sekunder. Betul. Koperasi primer itu dibentuk oleh oleh orang-orang, sekumpulan orang. Tapi kalau koperasi sekunder itu dibentuk oleh koperasi-koperasi. Oh, berarti anak induknya gitu. Induknya, betul. Jadi koperasi sekunder biasanya dibentuk oleh koperasi-koperasi yang kemudian membentuk satu aliansi yang lebih besar lagi, kan seperti itu. Nah, artinya koperasi ini sifatnya adalah inklusif. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh join. Karena memang koperasi ini bentuknya adalah bottom up kalau kita menyebutnya ya, bottom up dari bawah ke atas. Nah, itu ada 7 prinsip koperasi yang perlu diketahui bahwa koperasi itu harus dijalankan seperti apa. Yang pertama adalah koperasi itu keanggotanya bersifat sukarela dan terbuka. Artinya sukarela itu keanggotaannya tidak dipaksa atau tidak sifatnya itu memaksa. Diwajibkan ya? Tidak diwajibkan. Terbuka dan sukarela. Boleh siapapun boleh masuk dan sukarela. Seperti itu, tidak ada paksaan. Yang kedua, koperasi itu harus dikelola dengan prinsip demokrasi. Seperti itu, karena koperasi menekankan pada inklusivitas anggotanya juga. Jadi bukan eksklusivitas pada siapa pemodal yang paling besar, kan seperti itu. Tidak, koperasi itu walaupun modal bahasanya itu kita menaruh modal banyak di koperasi itu, tapi tetap suara kita cuma satu. Betul. Kalau mungkin di perbedaannya koperasi dengan PT ataupun dengan entitas lain yang menggunakan sistem saham, siapa yang punya saham paling besar di situ dia yang punya hak manajemen. Tapi di koperasi kan tidak. Koperasi itu sifatnya adalah siapa yang mengelola koperasi itu adalah anggota yang dipilih oleh anggota lainnya. Oh begitu. Sorry Mas nih. Berarti kalau ngambil keputusan tuh voting ya bersama-sama. Musyawarah mufakat. Ada musyawarah mufakat. Betul. Soalnya kalau di perusahaan kayak gitu kan ada manajernya. Betul. Sama sebenarnya. Sebenarnya mungkin secara sistem operasional perusahaannya sama. Ada direkturnya, ada manajernya, ada bidang-bidang lainnya. Tapi yang membedakan adalah inklusivitas anggotanya. Betul. Keputusan paling tinggi di koperasi adalah rapat anggota. Betul, rapat anggota atau RAT, bukan hanya RAT tapi rapat anggota lainnya, bisa rapat anggota luar biasa dan lain-lain, itu keputusan tertinggi. Rapat anggotanya ada berapa nih Mas kalau boleh tahu? Ada berapa? Tergantung, yang pasti harus RAT. 1 tahun sekali RAT itu minimal 1 tahun sekali, atau nanti rapat anggota luar biasa biasanya ada untuk membahas tentang hal-hal penting, atau rapat anggota bulanan bisa. Tapi sifatnya urgent ya kalau yang luar biasa, rapat anggota luar biasa atau biasanya rapat anggota bulanan seperti itu, ada macam-macam tergantung di koperasinya itu sendiri, pengelolaan koperasi. Tapi yang pasti koperasi itu inklusif karena tadi dilakukan secara demokratis, dikelola dengan demokratis. Terus yang ketiga prinsip koperasi adalah tadi sisa atau SAU profitnya itu dibagi bukan berdasarkan modal tapi berdasarkan partisipasi, berdasarkan jasa usaha anggota itu sendiri. Berarti nggak kayak saham gitu ya? Betul, saham kan siapa yang paling besar modalnya dia yang dapat paling banyak. Betul. Tapi kalau di koperasi tidak, dia yang mendapatkan banyak ya dia yang partisipasinya juga paling banyak, kan seperti itu. Artinya kalau dia koperasinya adalah koperasi retail atau koperasi konsumen ya dia belanjanya paling banyak kan seperti itu. Iya. Itu inklusivitasnya ada di situ. Jadi sama rata ya, ketika dia berusaha lebih ya dia akan mendapatkan lebih juga. Terus siapa yang paling effort gitu ya Mas ya? Betul, yang paling. Yang keempat, prinsip koperasi itu pembagian SAU-nya itu terbatas pada modal. Jadi modalnya karena ada di koperasi itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Lah yang dibagikan biasanya hanya di simpanan pokok yang modalnya. Jadi simpanan wajib. Jadi simpanan wajib itu dilakukan setiap tahun atau setiap bulan. Kalau simpanan pokok? Simpanan pokok itu di awal. Di awal. Betul, kalau yang simpanan wajib itu biasanya berkala, betul. Berkala. Setiap bulan biasanya dipatok, misal kalau koperasi kecil ya 10.000, 20.000 per bulan. Jadi seperti itu. Jadi yang dibagikan hasil SAU-nya itu adalah di persentase simpanan wajibnya. Betul. Dan memang simpanan wajib itu tidak bisa ditambah. Misal saya mau naruh besar di situ tidak bisa, seperti itu. Nah, kalau simpanan wajib itu nanti terus digunakan untuk apa nih Mas? Ya digunakan untuk permodalan lagi. Permodalan usaha yang pasti, seperti itu. Terus yang kelima, prinsip koperasi itu mandiri.
Nah, artinya mandiri itu dia tidak boleh diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah, bahkan oleh regulator seperti itu. Jadi koperasi itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, hanya boleh, bahasanya itu hanya boleh diintervensi oleh rapat anggota, karena rapat anggota menjadi keputusan tertinggi di dalam organisasi koperasi. Terus yang keenam, koperasi, nah, perbedaannya dengan entitas usaha lainnya, koperasi itu punya pendidikan koperasi. Pendidikan, oh ada juga Mas. Ada pendidikan. Berarti koperasi. nambah ilmu juga ya? Betul. Jadi koperasi itu sifatnya itu mendidik, kan seperti itu. Anggotanya perlu dididik karena anggotanya bukan hanya sebagai investor saja. Kalau investor kan mungkin tinggal duduk doang ya. Tapi anggota juga harus bergerak, kan seperti itu. Pendidikannya di bidang apa Mas biasanya? Ya biasanya Pelatihan-pelatihan di bidang banyak, di bidang pelatihan mungkin pelatihan tentang ekonominya, pelatihan pengelolaan Marketingnya usahanya, mungkin juga ya? betul seperti itu. Kemudian pelatihan yang lain. Artinya koperasi itu bukan hanya ekonominya yang tumbuh, tapi manusianya juga harus tumbuh. Manusianya juga Betul, tumbuh. ini manusianya juga harus tumbuh. Jadi bukan hanya bukan hanya cuannya yang tumbuh, tapi manusianya juga tumbuh. Karena tadi koperasi itu sifatnya itu inklusif dan solidaritas sosial, kan seperti itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang lainnya yang tidak berprinsip koperasi itu hanya mengandalkan ekonomi, ya kan, cuannya, ya, keuntungan semata. Tapi kalau koperasi tidak, ya keuntungan pasti. Yang kedua adalah pemberdayaan dan kesejahteraan anggotanya. Jadi kesejahteraan kan bukan hanya soal materi, tapi juga soal sosialnya dia, kemudian keilmuannya dia, kan seperti itu. Jadi anggota juga dibina untuk tumbuh bareng. Betul, growth bareng, kan seperti itu. Wah, harusnya ini Gen Z ini cocok nih sebenarnya growth bareng, kan seperti itu ya. Growth bareng. Harusnya sih cocok ya Mas. Iya. Ya, tapi Gen Z sekarang nggak tahu, kayaknya underestimate deh sama Iya, koperasi. ini yang perlu diluruskan oleh teman-teman, yang harus dipahami oleh teman-teman Gen Z, bahwa koperasi itu sebenarnya sangat inklusif sekali. Sangat inklusif sekali. Dan kenapa saya kemudian akhirnya bergerak di bidang koperasi, karena memang koperasi itu lagi sesuai dengan mungkin idealisme saya ya, kayak gitu. Betul, Iya. Bahwa kita itu tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi juga harus punya impact terhadap masyarakat sekitar, terhadap anggotanya. Jadi bahasnya tumbuh bareng. Kalau di situ ada entitas ekonomi, suatu entitas ekonomi, ya semuanya harus ngerasain. Nah, kan seperti itu. Semuanya harus ngerasain. Itu prinsip koperasi. Yang terakhir adalah koperasi perlu bermitra dengan koperasi lain. Perlu bermitra. Dan bahkan wajib bermitra dengan koperasi lain, karena semakin kita besar, semakin kuat kan kita, seperti itu kan. Betul. Semakin koperasi itu bekerja sama, berkolaborasi, tidak hanya bersaing tapi juga berkolaborasi, justru akan memperkuat posisi koperasi, seperti itu. Sama mungkin dengan prinsip-prinsip ekonomi sekarang, prinsip-prinsip marketing sekarang kan bisa jadi. Marketing sekarang bukan soal persaingan udah sekarang soal kolaborasi. Siapa yang paling banyak berkolaborasi, dia yang menang, kan seperti itu. Lah, ini sudah dicanangkan oleh koperasi sejak dulu ternyata, kan seperti itu, bahwa koperasi sebenarnya sangat inklusif sekali dan sangat egaliter, kan namanya. Egaliter. Semuanya punya suara, semuanya punya hak di situ. Oke, Mas Noval, tadi kan kita udah ngomong gambaran umum tentang koperasi apa sih itu. Betul. Apa sih itu koperasi gitu ya. Betul. Nah, sekarang yang lagi hangat-hangatnya digaung-gaungkan oleh Bapak Presiden kita adalah Koperasi Merah Putih. Nah, ada merah putihnya ini loh yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ada Koperasi Merah Putih? Iya, Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya tepatnya, betul. Ya, ini menarik ya kemudian Mbak Latifah, karena Koperasi Merah Putih ini desas-desusnya sudah sejak lama, mungkin kayaknya bulan Maret atau April itu, dan sudah menjadi perbincangan di kolega-kolega saya, di teman-teman sama-sama penggiat koperasi. Ini bagaimana dan lain-lain, apalagi teman-teman yang ada di desa, para perangkat desa, para yang mengatur desa, ini sudah desas-desus. Ini bagaimana seperti itu. Ini dan memang menarik karena sebagai penggiat koperasi juga perlu melihat bagaimana sih sebenarnya posisi Koperasi Merah Putih ada di mana, kan seperti itu. Betul. Apakah nanti justru akan merusak koperasi yang lain, atau bahkan justru malah tumbuh bareng, kan seperti itu. Karena tadi prinsipnya koperasi itu harus growth bareng. Harus saling mensupport, kan seperti itu. Lah itu. Jadi setahu saya yang saya pelajari, Koperasi Merah Putih itu kan berdasarkan Inpres dari Presiden ya Inpres nomor 9 tahun 2025,
terkait dengan percepatan pembangunan koperasi di desa, kan seperti itu. Tujuannya baik, yaitu adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, kan seperti itu. Tapi yang menjadi kritik kami sebagai pegiat koperasi, praktisi koperasi, ini bahwa yang saya sampaikan bahwa koperasi merah putih ini seperti tidak inklusif, seperti itu. Seperti tidak inklusif yang seperti apa gitu? Yang tadi dijelaskan, yang saya sampaikan prinsip koperasi yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Nah, sayangnya di dalam praktik koperasi merah putih ini seperti tetap ada musyawarah desa, seperti itu, ada musyawarah desa, tapi terlihat seperti hanya formalitas saja. Betul, tidak tahu anggotanya siapa, kan seperti itu. Harusnya kan keanggotaan koperasi itu kan harus dibuktikan dengan formulir, bahkan ada di peraturan itu. Sampai sekarang nggak ada formulirnya, Mas? Saya kurang tahu karena itu, karena anggotanya ini siapa juga nggak tahu. Siapa yang jadi yang hangat dibicarakan ya, Mas. Betul, kan jadi pertanyaan kita juga Gen Z. Betul, karena transparansinya. Akuntabilitasnya itu juga yang menjadi pertanyaan selama ini. Kami juga sebagai pegiat koperasi juga mempertanyakan, ini apakah benar dinamakan dengan koperasi? Tepat nggak dinamakan dengan koperasi? Sedangkan prinsip koperasi yang pertama saja sepertinya sudah tidak memenuhi, yaitu akuntabilitas dan keterbukaan. Terhadap anggota, siapa yang menjadi anggota, kemudian bagaimana terbentuknya. Bahkan di dalam Juknis Kementerian Koperasi disampaikan bahwa yang menjadi ketua pengurus koperasi desa Merah Putih itu adalah langsung secara secara ofisial adalah kepala desa. Nah, ini kan menjadi aneh bagi kami sebagai koperasi, kok seperti itu, kan seperti itu, padahal ketua koperasi itu dipilih oleh anggota. Betul, harusnya adalah dipilih oleh anggota. Dan tadi sifatnya adalah bottom up, harus diinisiasi oleh anggota, diinisiasi oleh masyarakat, seperti itu. Lah ini kan kok sepertinya nggak tepat ya kalau dinamakan dengan koperasi. Ya itu kritik dari kami sebagai pegiat koperasi, kok nggak tepat kalau dinamakan dengan koperasi, sedangkan koperasi prinsip pertama saja sudah tepat, keanggotaannya tidak jelas, kemudian sifatnya adalah top down, perintah atau instruksi dari pusat, kan seperti itu. Ya, berarti benar, kayak kalau kira-kira salah nggak sih, Mas, kalau saya bilang cenderung dalam tanda kutip dipaksakan? Iya, bisa jadi dipaksakan karena memang dengan nama koperasi gitu. Betul, seharusnya sih kalau memang niatnya baik, kami akui mungkin Pak Prabowo dengan niat baik ingin mengembangkan perekonomian desa, tapi BUMDes ini masih ada BUMDes loh di desa, seperti itu. Kenapa tidak kemudian mengembangkan BUMDes? Kenapa kemudian sehingga nanti tidak BUMDes ini kemudian ditingkatkan, SDM-nya dibuka dengan dibuka marketnya dan lain-lain. Betul. Kalaupun akan membuka koperasi, sifatnya adalah sebagai anjuran. Betul, bukan sebagai paksaan. Karena kalau menurut laporan dari Celios ini salah satu research center, ya, Center of Economic and Law Studies, yang mereka ini baru menerbitkan salah satu research ya terkait dengan koperasi Merah Putih ini di bulan ini, Juni 2025. Betul. Mereka mengatakan bahwa koperasi Merah Putih ini sifatnya eksklusif, seperti itu. Iya, betul. Top down, bukan dan berpotensi akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena dulu kita kan pernah punya KUD ya. Betul. Nah, itu yang pengen saya tanyakan juga, Mas. Karena kan seharusnya kan kita udah pernah punya KUD nih. Betul. Kenapa kok cenderung malah seperti koperasi Merah Putih ini pembaruan, bukan memperbaiki yang ada, tapi justru malah membuat nama baru. Iya, betul. Brandnya diperbarui ya. Iya, betul. Dulu tahun 59 itu sebenarnya di zaman Soekarno ya, Pak Soekarno itu pernah membangun bahasanya menginstruksikan untuk membangun koperasi konsumen. Kemudian di zaman Soeharto ada koperasi unit desa yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mendistribusikan pupuk dan lain-lain. Sekarang dan itu kan juga gagal. Kenapa saya bilang gagal? Dan penelitian di Celios itu juga mengafirmasi bahwa di KUD itu betul gagal karena pertama, koperasi itu harus
koperasi itu bisa bergerak kalau dia punya kalau anggotanya atau pengurusnya atau pengelolanya punya sense of belonging. Sense of belonging. Betul. Bagaimana cara membentuk sense of belonging? Ya dia dari kesadaran dia dalam berorganisir itu, betul. Kalau dia dipaksa, ya biasanya tidak akan punya sense of belonging kan seperti itu. Dan itu juga diafirmasi tadi oleh penelitian dari Chelios. Sense of belonging, kemungkinan kemungkinan bahasanya itu intervensi dari eksternal itu akan kuat. Padahal tadi di prinsip kelima di koperasi bahwa koperasi itu harus mandiri. Tidak boleh ada intervensi oleh luar. Seperti itu. Tidak boleh, bahkan pemerintah pun tidak boleh berintervensi. Pemerintah hanya memfasilitasi dan membuat regulasi terkait dengan koperasi. Bahwa koperasi itu harus dikembangkan, bahwa untuk menghindari koperasi-koperasi yang biasanya bodong-bodong itu harus menggunakan fit and proper test. Bahkan koperasi ada fit and proper testnya. Seperti itu. Koperasi-koperasi yang punya valuasi sekian ratus miliar itu biasanya akan melakukan pengelolanya itu akan wajib melalui fit and proper test dari dinas koperasi terkait. Nah, bahkan seperti itu. Harusnya kan ini kan dikembangkan lagi. Seperti itu. Jadi kayaknya tadi Koperasi Merah Putih kritik kami ya bahwa dia rentan untuk diintervensi dari luar, dan kemudian nanti sifatnya tidak partisipatif dan pengelolaannya juga tidak demokratis seperti itu. Salah satu problem juga nih Mas yang saya rasakan nih, apalagi saya anak desa. Iya, betul. Anak desa yang merantau ke kota ya. Saya merasakan betul gimana problem di desa itu ya. Kalau mungkin di perkotaan, lurah itu mungkin lebih maju. Tapi kalau di desa, kepala desanya itu cenderung mungkin orang-orang tua yang punya kekuatan ekonomi untuk nyalon, istilahnya betul, nyalon iya. Jadi kades. Betul, kayak gitu. iya. Nah, otomatis secara pendidikan atau secara pengalaman mungkin bisa saya katakan bahwa kurang mumpuni gitu. Betul. Apalagi yang perlu jadi pertanyaan juga adalah bahwa kepala desa kan pemimpin rakyat, bukan pemimpin usaha. Betul, iya. Betul, iya. Bahwa ya, ini yang juga menjadi sorotan studi dari Chelios tadi, yang menyatakan bahwa koperasi memang, dari kami juga menyadari bahwa koperasi atau insan-insan koperasi ini memang masih perlu di-upgrade dan sangat perlu sekali di-upgrade. Orang-orang yang sudah berkegiatan di koperasi aja masih perlu di-upgrade, apalagi orang-orang yang baru masuk dan dipaksakan untuk masuk. Nah, itu kan yang aneh dan justru akan menjadi menjadi bom waktu kalau saya menyebutkan. Bom waktu kayak orang-orang yang bayangkan Koperasi Merah Putih dengan dana dari pemerintah itu 5M per tahun. 5M per tahun tidak dikelola oleh orang-orang yang belum pernah mengelola koperasi. Nah, itu yang saya menyebutkan ini akan menjadi bom waktu, dan saya menyebutnya, saya ke teman-teman itu jebakan Batman. Betul, jebakan Batman, karena bisa jadi karena ini kan mengelola uang negara ya. Ini kan diturunkan dari APBN, dari bahkan mekanisme permodalannya itu bahkan diambilkan dari Bank Himbara atau Bank Himpunan Bank-Bank Negara jadi, dan otomatis kan dicicil. Dicilnya menggunakan dana desa, dan dana desa itu adalah dana dari pemerintah yang perlu ada kewajiban untuk melaporkan, kan seperti itu. Lah, bagaimana kemudian itu potensi kebocorannya itu sangat besar sekali menurut laporan dari Chelios, bahkan sampai 70% potensi kebocoran atau bahasanya itu potensi fraudnya ada di Koperasi Merah Putih ini, karena tadi orang-orangnya dipaksakan. Akhirnya di dalam fakta lapangan itu ya yang dekat dengan kepala desa yang ditunjuk. Nah, itu biasanya di faktanya seperti itu. Memang kita nggak bisa memungkiri kan, orang-orang biasanya BUMDes aja yang ditunjuk adalah orang-orang yang dekatnya kan. Betul, seperti itu. Betul, bukan berdasarkan meritokrasi, tapi berdasarkan kedekatan. Betul. Nah, ini kan yang harusnya menjadi PR seperti itu. Dan juga ya tadi keterbatasan di bidang SDM koperasi ini, itu kan yang jadi akan yang membuat nanti akan semakin parah kan seperti itu. Koperasi yang sudah ada saja, yang bahasanya koperasi swasta itu juga masih banyak dikelola orang-orang yang belum profesional. Kenapa tidak membangun atau kemudian mengembangkan koperasi-koperasi yang sudah ada saja? Betul. Dia dibina, ditingkatkan SDM-nya, ditingkatkan profesionalitasnya, ya otomatis nanti koperasi juga akan semakin baik kan seperti itu. Dan juga pasti akan meningkatkan perekonomian.
perekonomian bukan hanya desa tapi juga masyarakat secara umum. Seperti itu. Oke Mas Noval. Nah, Mas Noval sendiri kan juga berkecimpung di koperasi ya? Betul, iya. Nah, ini mengikuti nggak terkait proses atau alur koperasi Merah Putih di daerahnya Mas Noval sendiri gimana? Pelaksanaannya gimana? Iya, di desa kami ya tadi saya saya jelaskan bahwa Koperasi Merah Putih ini bahkan ya di desa saya nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar sama sekali. Bahkan nggak ada kabar sama Berarti sekali. secret gitu ya? Kayaknya secret ya. Lah itu juga menjadi. Atau nanti jangan-jangan pas 12 Juli tiba-tiba keluar semua anggota-anggotanya. Ya itu kan yang jadi kritik juga dari teman-teman dari Celios tadi yang saya baca laporannya bahwa keterbukaan pembentukan koperasi ini akuntabilitasnya tidak ada kan seperti itu. Ini yang berbahaya dalam proses pemilihan, proses pengelola dana 5M ini tidak terbuka. Siapa yang tidak tergiurkan seperti itu? Betul. Ini kan yang gimana ya? Aduh. Ya cukup berbahaya kan seperti itu. Dan terkait dari sisi ekonomi, misal dari sisi praktisi seperti saya melihat koperasi dengan dibentuknya koperasi-koperasi di setiap desa itu bukan hanya kemudian akan menjadi ladang baru kesempatan untuk melakukan korupsi dan lain-lain, tapi juga akan membentuk supply yang lebih tinggi seperti itu. Kalau supply lebih tinggi otomatis nanti akan jadi red ocean. Gini Mas Noval yang saya kok jadi berpikir gini ya. Koperasi Merah Putih itu kan harusnya dibangun karena untuk perbaikan perekonomian di Indonesia. Betul, iya. Tapi dengan sistem yang seperti ini apakah ini malah justru jadi ancaman ya menurut saya lah. Karena belum bisa diperkirakan siapa aja sih marketnya, targetnya di mana gitu. Betul, iya. Ini kemarin kan juga dikritik oleh DPR juga. DPR kita, DPR RI terkait bahwa Koperasi Merah Putih ini tidak punya bisnis model. Betul, tidak punya bisnis model yang jelas. Mereka mau bergerak di bidang apa, apa yang mereka jual, siapa konsumen mereka, kemudian channelnya bagaimana, bebannya seperti apa, terus kemudian apa value adding mereka di setiap koperasi itu kan tidak jelas. Pemerintah di dalam juknisnya hanya menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih nanti akan bisa mengelola, bahasanya itu bidang usahanya adalah apotek kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa dibenarkan. Kalau apotek, klinik, kemudian penyediaan sembako, kemudian storage atau gudang dan usaha-usaha lainnya yang berpotensi yang ada di desa kan seperti itu. Lah tadi hanya sebatas ada di situ, tidak ada bisnis model yang jelas. Kemudian siapa yang akan dituju, kemudian channelnya bagaimana. Kalau storage kalau dikumpulkan kalau di storage aja mau jualnya kemana dan lain-lain. Sedangkan kalau misal misal di satu desa kemudian dibuka koperasi ya kan, koperasi pertanian, Koperasi Merah Putih di bidang pertanian misal seperti itu. Lah nanti menjualnya ke siapa dan lain-lain dengan niat memang awalnya mau memotong tengkulak kan seperti itu. Justru malah bisa jadi akan menjadi tengkulak baru ini. Seperti itu, tengkulak baru, karena operasional sebuah bisnis kan juga tidak kecil kan seperti itu, gajinya, pengurus bagaimana dan lain-lain. Sedangkan nanti, dan ini juga berpotensi akan merusak perekonomian di desa. Kalau menurut penelitian dari Celios akan berpotensi akan merusak perekonomian di desa, karena di desa kan sudah ada toko sembako misalkan seperti itu, bisa jadi sudah ada misal sudah ada masyarakat yang punya usaha di bidang betul. Tinggal harusnya ketika kemudian niatnya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa bukan dengan membuat teknis atau membuat instansi ekonomi baru. Seharusnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa. Bukan dengan membuka entitas baru, tapi dengan gimana caranya sektor-sektor swasta di desa ini berkembang. Betul, dicarikan marketnya. Kalau misal kayak Kapoktan atau BUMDes itu dikembangkan lagi seperti itu, dan kemudian SDM-nya juga
ditingkatkan lagi dengan misal menggunakan memanfaatkan balai latihan kerja untuk meningkatkan SDM di desa. Lah itu kan profesionalisme SDM di desa itu ditingkatkan. Lah ini sorotan dari penelitian dari Celios seperti itu, bahwa yang paling penting sebenarnya dari di desa ini adalah ada dua. Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas SDM, yang ketiga adalah market. Seperti itu. Banyak orang bisa membuat usaha tapi nggak tahu cara jualnya. Nggak tahu cara jualnya. Betul. Ini juga yang saya alami nih Mas, saya sebagai Gen Z, sebagai pemuda yang sebenarnya kalau secara pendidikan alhamdulillah sangat tercukupi. Betul. Tapi untuk memulai suatu usaha itu kami nggak punya arah. Betul. Arah mana sih yang harus kami lakukan dulu yang pertama? Jadi kan kayak apalagi koperasi katanya Gen Z pemuda-pemuda desa yang direkrut, tapi kepalanya sudah ditunjuk kepala desa yang mohon maaf kecakapannya masih dipertanyakan. Betul. Nah, ini kan juga menjadi itu tadi, mengelola 5M tapi tidak punya kemampuan. Nah, itu kan yang juga akan diragukan pasti. Ini duit masyarakat banyak kan, seperti itu. Otomatis kan duit rakyat kan. Duit rakyat digunakan tapi yang pengelolanya adalah tidak profesional. Atau diragukan keprofesionalannya, seperti itu. Seperti apalagi nanti kan mekanisme pembiayaan koperasi itu kan dari Bank Himbara, dan nanti nyicilnya menggunakan dana desa. Nah, otomatis kan dana desa juga akan berkurang persentasenya kan. Misal dari misal kayak persentase untuk posyandu itu awalnya 20%, karena untuk nyicil koperasi, nyicil pembiayaan koperasi Merah Putih akhirnya berkurang. Betul. Malah nanti fasilitas yang lain Betul. Padahal beberapa penelitian dari Celios menjelaskan bahwa kebutuhan utama desa adalah infrastruktur dan kemudian SDM. Betul, bukan membuat entitas baru, bukan membuat entitas ekonomi baru. Bahkan BUMDes yang dulu dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya banyak yang gagal. Kenapa kemudian pemerintah memaksakan untuk membuat entitas baru seperti itu? Kenapa tidak kemudian mengembangkan saja apa yang sudah ada, ya kan? Kemudian diperbaiki kualitasnya, disubsidi BLK-nya kan, seperti itu. Kemudian dicarikan market, dicarikan pembeli dan lain-lain. Itu kan masalahnya. Kenapa kemudian misal kayak petani kemudian menjual ke tengkulak? Karena tengkulak yang berani untuk turun langsung ke petani. Betul. Kenapa bukan kemudian akhirnya membuat entitas baru? Tidak, justru malah akan menjadi tengkulak baru nanti. Disebutkan di penelitian itu malah nanti akan menjadi tengkulak baru. Lah ini kan ya yang perlu untuk disoroti, bahasanya yang perlu didengar lah oleh pemerintah, dari beberapa studi dan juga dari beberapa keresahan teman-teman dari pegiat ekonomi dan pegiat koperasi ini yang perlu didengar mumpung belum launching. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong terkait tadi kan sempat bahas KUD ya kita. Betul. KUD ada BUMDes. Nah, kalau Koperasi Merah Putih ini dilaunchingkan dan diresmikan nanti di 12 Juli, apakah KUD dan BUMDes ini masih akan tetap buka? Seharusnya masih. Betul. Ya otomatis kan akhirnya nambah budget kan. Nambah kompetitor. Betul. Nambah kompetitor. Ini kan yang diresahkan juga oleh masyarakat desa. Wah, ini Koperasi Desa Merah Putih ini kan punya kekuatan duit yang besar kan, Pak. 1 tahun 5M loh, bayangkan 1 tahun 5M itu gede banget untuk mengelola sekelas desa, bahasanya kan seperti itu. Ini akan menjadi kompetitor baru yang justru akan merusak pasar, karena Koperasi Merah Putih juga akan mengejar cuan kan, akan mengejar keuntungan ekonomi kan, seperti itu. Dia bisa jadi nanti akan membuat price war kita nyebutnya, akan menyebabkan price war di desa. Misal kalau toko kelontong biasanya jual beras berapa sekarang, 17.000 anggapannya, atau misal contohnya, atau berapa 15.000 lah, normalnya 15.000 per kilo. Bisa jadi karena kekuatan Koperasi Merah Putih ini terhadap pada dananya itu sangat gede. Koperasi Merah Putih kan juga pengen untung kan, seperti itu. Akhirnya membuat perang harga, dia turunkan disubsidi dengan harga 10.000 per kilo. Akhirnya apa yang terjadi?
toko lain akan kehilangan pelanggan. Kehilangan pelanggan. Betul, kehilangan pelanggannya. Justru kan yang malah yang koperasi ini doang yang untung, yang pedagang-pedagang lain malah akan buntung kan seperti itu. Betul. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat desa khususnya yang memiliki usaha-usaha di bidang-bidang yang akan ditangani oleh Koperasi Merah Putih. Nah, itu kan tadi kita ngomong tentang KUD nih Mas, KUD dan Koperasi Merah Putih. Nah sekarang menurut Mas Noval sendiri, kekuatan brand image dari koperasi ini gimana sih di mata masyarakat? Iya, saya khawatir ya, yang dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, ya semoga tidak terjadi, amin. Tapi saya khawatir dengan tadi pengelolaan yang dipaksakan, betul, yang serba terburu-buru. Bayangkan kalau nggak salah dari Maret sampai Juli itu hanya berapa bulan untuk membentuk 80.000 koperasi, dan bahkan itu mungkin belum ada pelatihan dan lain-lain, belum ada sertifikasi. Bahkan kami di koperasi memang bahkan punya sertifikat untuk pengelolaan. Betul, bahkan mereka tidak punya sertifikasi pengelolaan untuk mengelola dana sebesar itu. Justru saya khawatir brand image koperasi akan semakin buruk. Seperti itu, akan semakin buruk, memperburuk citra. Akhirnya orang-orang pada nggak peduli nanti dengan koperasi, padahal koperasi itu tadi sebenarnya ini identitas bangsa loh, seperti itu, identitas orang Indonesia. Koperasi itu harusnya justru koperasi-koperasi yang ada itu dikembangkan, bukan ditambah pesaing baru. Betul. Itu jadi betul. Jadi saya merasa khawatir ya, ini tadi jangan-jangan koperasi Merah Putih yang digadang-gadang akan meningkatkan cita koperasi, justru akan membunuh koperasi itu sendiri. Karena pengelolaannya yang serba terburu-buru. Saya sebenarnya tidak keberatan dengan adanya koperasi baru ya Pak, tapi dengan syarat prinsip-prinsip koperasi itu tolong dipenuhi, dan kemudian jangan terburu-buru kan, seperti itu. Kalau memang niatnya mau bahasanya membentuk koperasi di desa, jangan terburu-buru, seperti itu. Saya ya kalau tidak seudon juga agak repot ini, karena bisa jadi karena untuk kepentingan kebijakan populis seperti ini kan memang banyak diminati ya Pak. Masyarakat Indonesia, kebijakan populis seperti ini kan sangat banyak diminati. Saya takutnya justru koperasi-koperasi yang diburu-buru ini justru akan membunuh koperasi yang lain. Nah betul. Apalagi seperti tadi yang dikatakan ya Mas Noval ya, sistem koperasi itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Betul. Kayak mulai dari Pak Presiden Soekarno, ada koperasi apa tadi, koperasi konsumen ya Mas? Koperasi konsumen, kemudian ada koperasi unit desa di zamannya Pak Harto. Betul. Kemudian sekarang ada lagi nama baru Koperasi Merah Putih. Betul. Sudah berapa koperasi itu kalau kita sebenarnya ya ini memang itu tadi koperasi yang diinisiasi oleh pemerintah itu kebanyakan memang gagal. Koperasi konsumen tadi yang diinisiasi oleh tahun 59, kemudian koperasi KUD itu banyak kan gagal karena tadi tidak ada sense of belonging dari anggotanya. Seperti itu kan yang berbahaya, yang justru nanti akan merugikan koperasi. Harusnya koperasi tadi bottom up bukan top down. Ya, sekarang akhirnya saya sebutnya tadi mengulangi kesalahan yang sama, begitu. Bahasanya masuk di lubang yang sama kan, seperti itu. Padahal udah jelas kalau semua atau entitas koperasi yang diinisiasi oleh pemerintah atau top down itu mayoritas gagal. Nah, maksudnya ini jelas dan saya enggak mengada-ngada, dan memang itu karena tadi koperasi itu harus punya sense of belonging. Berbeda dengan perusahaan, sama dengan perusahaan itu kan harus bottom up kan, dia sifatnya dari orang kemudian mengumpulkan orang saham kan kemudian besar, bukan kemudian dibentuk oleh pemerintah dan kemudian akhirnya besar, tidak seperti itu. Justru koperasi-koperasi yang dibentuk dari bawah itu justru yang akan bertahan. Betul. Jadi dari bawah kemudian berkembang. Betul. Tinggal nanti harusnya pemerintah kemudian memfasilitasi sebagai regulator ya kan, sebagai pembuat regulasi. Jangan sampai kemudian koperasi-koperasi yang misal kayak koperasi simpan pinjam itu juga harus diperketat perizinannya kan, memang harus dipantau terus pengawasannya dan lain-lain. Kemudian koperasi retail, misal koperasi konsumen juga harus dikembangkan
apa namanya cara manajerialnya bagaimana dan lain-lain, kan harusnya seperti itu. Jadi tidak kemudian membuat entitas baru. ini menambah beban nih. Oke Mas Kayak Naufal. gitu, iya. Jadi malah dari obrolan kita dari tadi ya, saya kok lebih aware gitu terhadap perekonomian di Indonesia. Betul, Jadi saya iya. ikut lebih khawatir kira-kira gimana dengan dana yang sebegitu besar, dengan manajerial yang menurut saya, menurut Mas Naufal juga tadi tidak memenuhi Betul. syarat-syarat koperasi. Betul. Itu kok menjadi ancaman bagi negara juga. Iya. Jangan-jangan nanti bisa menimbulkan defisit. Betul, iya. Sekarang aja udah defisit, Mas. Udah dari lama ya Mas. Tapi kan nanti kalau ada itu Iya. jangan, kalau nggak berjalan dengan baik, kegagalan yang sama diulangi kembali, tambah Betul. parah nanti. Itu tadi kita mengingat salah satu ada beberapa koperasi di luar negeri, ya kan? Saya agak lupa namanya. Di Eropa itu sudah sebenarnya sistem koperasi kan udah ada sejak dulu kan. Ada sejak dulu. Udah ada sejak abad 19 sebenarnya. Ada sejak abad 19 berawal dari apa namanya di Inggris. Sebenarnya sistem koperasi udah ada sejak dulu. Dan bahkan koperasi-koperasi di luar negeri itu besar-besar, gede-gede gitu. Artinya kapitalisasinya mereka besar sekali. Karena kenapa? Mereka didukung oleh pemerintah. Bukan malah kemudian pemerintah membuat pesaing baru, tidak. Tapi mereka didukung dengan regulasi yang baik, kemudian dengan menciptakan market kan seperti itu. Pemerintah membuat regulasi-regulasinya yang akan menciptakan market bagi koperasi. Saya pengen sebenarnya koperasi di Indonesia itu bukan hanya soal simpan pinjam, bukan hanya soal retail modern kecil-kecil yang hanya skupnya di kabupaten. Tidak, saya pengen sebenarnya koperasi itu berskala besar. Bahkan saya pengen manufaktur itu dikelola koperasi. Betul, sehingga kemudian karyawannya menjadi anggota koperasi menjadi karyawan, anggota koperasi menjadi karyawan manufaktur. Itu kan padat karya otomatis kan menyerap tenaga kerja yang besar. Jadi pengelolaan asli dan inklusif, sehingga kemudian dari karyawan juga mendapatkan gaji dari pekerjaan mereka juga setiap tahun mendapatkan SHU. Betul. Jadi karyawan itu bukan hanya bekerja tapi juga merasa memiliki terhadap bisnisnya. Betul. Nah, utamanya kayak Koperasi Merah Putih ini kan udah disupport negara, disupport Betul. pemerintah, dimodalin. Dan nanti kira-kira dalam praktiknya anggota-anggota masyarakat ini masih ada nggak sih kayak iuran wajib, iuran pokok? Iya, betul. Apakah itu masih ada? Sedangkan itu sistemnya koperasi loh. Iya lah, ini juga aneh kan. Orang modalnya sudah ada, ngapain iuran lagi? Kan Betul. aneh banget gitu. Aneh juga, padahal koperasi itu sistem pendanaannya harus inklusif juga. Kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kan koperasi kan seperti itu. Dari anggota itu adalah sistem pendanaannya dari anggota. Mereka mengumpulkan uang dari simpanan pokok dan simpanan wajib, ada simpanan sukarela biasanya, tergantung dari koperasi masing-masing. Kemudian oleh anggota, artinya oleh anggota ini dikelola juga oleh anggota sendiri. Memiliki rasa betul, sehingga kenapa? Sehingga nanti akan memunculkan rasa kepemilikan, rasa peduli, saling peduli terhadap bisnis mereka, saling support dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Hasilnya ya dinikmati mereka sendiri. Seperti itu, hasil dari pekerjaan mereka dinikmati oleh anggota itu sendiri. Lah, seharusnya kalau memang namanya adalah koperasi, harusnya kan polanya seperti itu. Kalau memang tidak polanya seperti itu, lebih baik jangan dinamakan koperasi lah, seperti itu. Itu justru akan merusak cita koperasi. Kami dari pegiat koperasi ini agak pusing juga seperti ini. Ini gimana seperti itu? Brand image-nya dirusak Mas. Betul. Sekarang apalagi regulator-regulator di daerah, di kabupaten sedang fokus pada Koperasi Merah Putih, sehingga koperasi-koperasi yang udah ada ini udah nggak kereken, Mbak. Gak kereken ya kalau bahasa Jawa kita. Betul, udah nggak dipedulikan. Mereka sedang fokus pada pembentukan koperasi. Masalahnya kejar tayang. Seperti itu, kejar target kalau mereka. Sekarang bahasanya itu kita mau komunikasi dengan dinas koperasi agak susah. Betul, karena tadi mereka sedang kejar tayang. Sehingga kita nggak dipedulikan, ini merasa jadi anak tiri seperti itu. Kemudian anggotanya nih Mas, anggotanya ini kan tadi kan udah dibahas ya, bahwasannya memang ketuanya atau pengelola intinya itu yang ditunjuk adalah kepala desa. Nah, otomatis anggota-anggota yang di bawahnya itu gimana? Karena dari sampai sekarang pun di desa saya juga nggak menerima informasi terkait itu lah. Itu anggotanya langsung dipilih oleh kepala desa atau bagaimana, atau siapa yang mau ikut?
Nah itu juga nggak tahu. Karena apa ya, sifatnya tidak terbuka dan sukarela kayak gitu. Ya kalau bisa, ya kalau menurut saya paling anggotanya ya satu desa kali ya. Karena kan pakai uang mereka, pakai uang rakyat kan, seperti itu, pakai uang rakyat. Tapi kan nggak tahu, tidak ada formulir, tidak ada. Itu adalah persyaratan teknis loh di dalam koperasi. Persyaratan teknis dalam koperasi itu ketika mendaftar anggota harus ada formulir. Harus ada formulir. Betul. Itu ada di dalam peraturannya, semuanya ada. Dan wajib, maksudnya di koperasi, dinas koperasi mewajibkan koperasi ketika melakukan pendaftaran anggota, ya kan, untuk membuat formulir kemudian KTP untuk pendataan lah. Ya tadi akhirnya ini pendataannya gimana? Nah sorry juga nih Mas, kan kalau semua masyarakat otomatis jadi anggota koperasi, berarti ini kan sudah nggak sukarela. Iya. Berarti kan dipaksa, diwajibkan. Betul. Semua masyarakat Indonesia harus jadi anggota Koperasi Merah Putih. Apakah ini koperasi atau toko? Ya ini kan juga menjadi pertanyaan. Makanya ini sebenarnya sudah banyak kritik ya, sudah banyak kritik dari para ahli, sudah banyak kritik dari para pegiat koperasi juga terkait dengan dicanangkannya Koperasi Merah Putih ini. Kami menghargai niat baik Bapak Presiden dan pemerintahannya untuk meningkatkan perekonomian desa. Tapi dari niat itu, teknisnya kami tidak sepakat, kan seperti itu. Teknisnya banyak yang meragukan. Karena tadi dipaksakan untuk membuat satu entitas baru. Padahal yang dibutuhkan itu bukan itu sebenarnya. Yang dibutuhkan dari desa itu, menurut penelitian dari Celios, yang dibutuhkan itu adalah peningkatan kapasitas SDM, kemudian pembukaan market, biar swasta yang berjalan di dalam desa itu. Jadi tinggal desa itu juga punya hak otonomi loh untuk mengatur, kan seperti itu. Sekarang kan sifatnya itu kan kayak proker titipan ya. Proker titipan dari pusat ke desa, kan seperti itu. Akhirnya desa mau nggak mau kan harus mengikuti, kan padahal desa juga punya hak otonomi pemerintahan mereka. Kalau kemudian hak otonomi itu juga di otak-atik kan, ya percuma kan, membuat hak otonomi desa juga akan terganggu. Nah, seperti itu. Dan juga dan juga harusnya kan membuka market ya, meningkatkan kapasitas SDM, kemudian membuka market, membuka lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor-sektor swasta seperti sektor-sektor yang ada di sektor pertanian yang ada di situ. Mereka banyak kepala desa yang di dalam laporan Celios ini yang mereka lebih cenderung membutuhkan alat-alat pertanian daripada membuka entitas baru, kan seperti itu. Misal pengadaan kepastian harga beli padi misalkan, seperti itu. Masalahnya kan sekarang ketika oversupply padi itu, ketika panen raya padi itu harganya anjlok, kan seperti itu. Harusnya kan ini yang dijaga oleh pemerintah. Bukan malah itu malah hukum pasar sekali kan, maksudnya. Tidak ada intervensi pemerintah di situ. Tidak ada intervensi G-nya di situ kalau di dalam ilmu ekonomi kan. Tidak ada intervensi government-nya di situ, bahwa harusnya di dalam sektor-sektor yang sangat rawan sekali pemerintah hadir dengan memastikan bahwa harga beli misal padi, jagung, kedelai dan lain-lain itu tetap tinggi dalam keadaan panen raya, sehingga petani itu merasa aman, dan otomatis ketika kemudian mereka sejahtera, yang lainnya juga akan ikut sejahtera, kan seperti itu. Nah, kalau kemudian dibuat entitas baru, misal penyerapan padi dari petani ke koperasi, terus habis itu koperasi mau kemana? Nah itu masalahnya kan itu. Koperasi mau kemana? Mau dijual kemana, kan seperti itu. Apakah koperasi berani menjamin harga sekian, kan seperti itu. Nah, kan, apalagi dengan pembukaan 80.000 koperasi secara serentak Mas ya. Betul. Bahasanya tuh, apakah koperasi itu berani membeli harga gabah petani dengan harga sekian? Kan tidak. Karena mereka juga akan hitung-hitungan, kan seperti itu. Karena mereka punya kewajiban untuk membayar tadi hutang, membayar pembiayaan, kan seperti itu, membayar gaji dan lain-lain. Tapi kalau kemudian harga padi itu dijamin oleh pemerintah agar harga belinya itu tetap stabil. Tanpa harus menggunakan instansi lain selain misal Bulog ataupun bagaimana lah, itu saya rasa lebih tepat, kan seperti itu. Jadi pemerintah membuat regulasi, bukan membuat instansi baru atau instansi baru yang nanti justru malah akan memperburuk keadaan. Memperburuk keadaan. Betul. Nah, Mas Noval, dari
obrolan kita tadi, kira-kira dampak terburuk dari adanya koperasi menurut kacamata Mas Noval apa nih? Dampak terburuk terhadap ekonomi di Indonesia? Kalau apa ya? Ya tadi karena koperasi ini punya kekuatan, Koperasi Merah Putih ini punya kekuatan pendanaan sangat besar sekali. Kalau di sektor desa, maksudnya di wilayah desa, otomatis nanti bisa jadi akan menjadi monopoli baru. Betul, karena mereka punya kekuatan besar. Apalagi didukung oleh pemerintahan desa kan. Bahasanya isinya adalah orang-orang pemerintahan desa. Orang pemerintahan Nah, desa. justru mereka punya power yang besar untuk mengintervensi usaha-usaha lain di luar usaha-usaha kementerian, di luar usaha-usaha Koperasi Merah Putih ini. Lah justru akan menciptakan ekosistemnya tidak baik kan, seperti itu, bahwa sektor-sektor swasta justru malah nanti akan terpinggirkan. Sektor-sektor misalnya pedagang kelontong, kemudian gapoktan, kemudian pedagang-pedagang lainnya, misal apotek yang dikelola oleh swasta, itu justru akan membahayakan mereka. Kalau kemudian ada satu entitas baru modal gede, ya, akhirnya bisa membabat semuanya kan, seperti itu. Mereka modal gede kan juga nanti juga bisa jadi akan mempermainkan harga dan lain-lain lah. Itu salah satu efek buruknya di desa ya. Kemudian ya bagi saya menurut penelitian dari Celios menyampaikan salah satu efek buruknya juga bisa jadi nanti akan menjadi bahasanya itu kayak politik kebijakan politik yang justru malah akan membahayakan desa kan, seperti menjadi kendaraan politik. Betul, kendaraan politik, karena Koperasi Merah Putih didesain oleh pemerintah seperti itu, sehingga orang-orang di luar anggota koperasi akan gampang sekali masuk. Dari elit-elit politik sangat gampang sekali masuk. Intervensi ini yang membuat entitas koperasi menjadi tidak sehat. Betul, tidak sehat. Tidak bisa berjalan secara alami. Betul, gitu ya? tidak bisa berjalan tidak bisa berjalan secara alami. Banyak intervensi dari eksternal, kemudian SDM yang tidak mumpuni, ya potensi gagalnya juga akan mungkin besar, dan kerugian APBN yang pasti karena ini dibiayai oleh dana desa dan bahkan dibiayai oleh Himbara, himpunan bank-bank negara, yang otomatis mereka juga akan ketar-ketir nih kayak gitu. Mereka kan juga berusaha ya, mereka kan juga ada sektor usaha jasa keuangan ya kan. Kalau kemudian sektor Koperasi Merah Putih ini dibiayai, sebagian besar dibiayai oleh bank-bank Himbara kan, seperti itu. Otomatis ketika kemudian koperasi ini tidak punya bisnis model yang jelas, tidak punya track record pembiayaan yang jelas, apakah dia ini lancar, agak macet atau bahkan macet, kan tidak ada track recordnya. Bank kan mesti kan melihat track record. Misal kita membuat usaha. Kemudian apakah udah usahanya ada kan, seperti itu. Kan mesti kita ketika mengajukan KUR bahkan misal. Kita itu diwawancara kan, di survei apakah kita sudah punya usaha. Kemudian kalau usaha itu usahanya apa, pendapatannya bagaimana, bisnis modelnya seperti apa. Seperti itu. Ketika kemudian kita mengajukan KUR. Lah, pertanyaannya tadi, apakah bank juga akan melakukan seperti itu kepada Koperasi Merah Putih? Saya rasa tidak, karena tadi mereka dibangun diinstruksikan oleh pemerintah. Betul, sehingga para bankir ini juga agak ketar-ketir, karena ketika kemudian macet, kita misal pembiayaan 2M lah setahun anggapannya. Pembiayaan 2M setahun ke bank BRI misalnya, seperti atau bank-bank Himbara lainnya. Ketika kemudian macet, akan menaikkan non performing loan atau NPL-nya, dan itu akan sangat rumit sekali penyelesaiannya, apalagi tidak punya aset kan, tidak punya aset atau jaminannya itu tidak jelas. Ini satu desa ya, bagaimana kalau satu kecamatan 20 desa, bagaimana kalau satu kabupaten misal 500 desa, apa nggak kolaps itu banknya, seperti itu. Misal 2 miliar aja per desa kan, per koperasi, kemudian dikali 500 desa, itu sudah berapa M kan, seperti itu, berapa ratus M. Dan kemudian ketika itu dibiayai oleh Bank Himbara dan dengan kepastian dengan tidak ada kepastian pengembalian yang jelas, apakah potensi loan performance-nya akan tinggi? Iya pasti akan, non performing loan-nya pasti akan tinggi.
Karena di dalam sektor keuangan itu non performing loan itu akan menjadi acuan apakah bank ini sehat atau enggak. Kalau banyak yang macet kreditnya, ya berarti kan bank ini nggak sehat kan, seperti itu. Otomatis investor-investor juga akan mari uangnya. Betul. Oke Mas Naufal, kira-kira dari POV-nya Mas Naufal, Koperasi Merah Putih ini akan eksis selama berapa tahun nih? Akan bertahan sampai puncak atau tidak, dan eksisnya selama berapa tahun mungkin atau berapa bulan Mas? Kalau mau husnudon semoga memang bertahan. Amin. Kalau mau husnudon. Kalau kita melihat realistisnya dengan proses pembangunan yang pembentukan pendirian koperasi yang tidak sesuai dengan koperasi, ya agak pesimis memang. Akan lama atau bahkan sebenarnya ini mekanisme hampir sama seperti KUD. Dia dibentuk oleh pemerintah. Dan lagi-lagi yang saya sampaikan tadi, ketika suatu entitas ekonomi ketika itu dibentuk oleh pemerintah, kemungkinan besar akan gagal. BUMDes contohnya, ya kan? Beberapa BUMDes memang berhasil. Tapi berapa persen yang gagal, kan seperti itu. Karena kenapa? SDM-nya tidak bagus. SDM-nya tidak ditingkatkan, bukan tidak bagus, tidak ditingkatkan. SDM-nya dulu ditingkatkan, kemudian membentuk entitas ekonomi baru. Ketika kemudian SDM-nya tidak ditingkatkan, kemudian diminta untuk mengelola keuangan yang sangat besar sekali, permodalan sangat besar sekali, tidak ada yang bisa menjamin mereka akan tetap eksis, akan berjalan. Sebagai seorang yang berkecimpung di ekonomi, dan juga saya beberapa investor juga, bahasanya misal dari kacamata investor pun juga akan ini tidak sehat juga, pasti akan rugi gitu. Kalau dari kacamata investor ya, bahkan pasti akan rugi karena orang-orangnya udah nggak profesional, orang-orangnya udah nggak punya kredibilitas yang baik. Ya kalau umurnya tapi saya nggak bisa mematok umur, tapi ya semoga lama kan. Amin. Tapi kok kesannya tetap dipaksakan gitu loh. Ya ini sayangnya memang tadi tidak ada analis yang baik. Padahal kan ahli-ahli koperasi di Indonesia juga banyak. Betul, ahli-ahli ekonomi juga. Praktisi-praktisinya banyak. Praktisi banyak, ahli ekonomi banyak, ahli ekonomi sosial juga banyak. Itu kan harusnya diajak diskusi terlebih dahulu, kemudian diminta pendapat bagaimana tentang pembentukan koperasi dan lain-lain. Apakah pembentukan koperasi Merah Putih dirasa perlu di setiap desa, atau sifatnya hanya desa-desa yang desa-desa yang membutuhkan karena cenderung sepihak Mas ya. Betul, dari pemerintah saja. Betul. Jadi harus ada koperasi, padahal itu sukarela. Betul, ya itu harusnya kan misal Koperasi Merah Putih sifatnya hanya bahasanya itu anjuran, seperti itu, anjuran, sehingga nanti ketika kemudian membentukkan Koperasi Merah Putih akan disupport sekian lah. Mungkin bisa jadi itu masih bisa ditoleransi ya, karena sifatnya anjuran. Tapi kalau udah paksaan, ya kemungkinan besarnya juga akan menyulitkan, kan seperti itu. Oke. Mas Naufal, pertanyaan lagi nih. Aduh, jangan pertanyaan. Ini karena kesalahan juga. Betul. Yang saya rasakan selaku pemuda desa ya. Kira-kira kan di Koperasi Merah Putih dikatakan bahwasanya sependek pengetahuan saya bahwa niatnya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk para pemuda desa, sehingga pemuda-pemuda itu nanti yang di-hire untuk mengurusi koperasi tersebut. Betul. Tapi masalahnya kacamata saya ini, POV saya kalau ngomong masalah koperasi itu kayak gajinya kecil, males. Gimana nih Mas Naufal selaku yang berkecimpung untuk memberi semangat para teman-teman semuanya, halo ya, biar mau untuk mengembangkan desanya, mengembangkan koperasinya, mengembangkan Koperasi Merah Putih yang walaupun sini sudah khawatir. Iya. Sebenarnya ya agak pesimis juga ketika kemudian Menteri Koperasi menyampaikan bahwa akan membuka koordinator bidang pangan menyampaikan juga akan membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kemudian setiap koperasi akan punya keuntungan 1 miliar per tahun. Itu kayak seperti pungguk merindukan bulan. Impossible banget. Kayak impossible banget. Karena kami tahu di fakta di lapangan, membuka lapangan pekerjaan ketika kemudian tidak didukung oleh regulasi-regulasi pemerintah, itu akan sulit. Seperti itu, akan sangat sulit sekali.
pemerintah tidak memberikan ekosistem yang baik. Misal kita bidang usaha kayak gitu kan, bidang usaha usaha retail misalnya seperti itu. Ketika kemudian pemerintah lebih banyak impor, pemerintah tidak mendukung ekspor, tidak mendukung produk lokal, atau bahkan tidak memberikan tidak ada penegakan hukum yang baik, otomatis kan investor akan lari kan seperti itu. Kita banyak impor barang-barang di dalam negeri juga tidak akan berputar seperti itu kan. Otomatis nanti kalau nggak berputar, otomatis penjualan akan lesu. Kalau penjualan lesu apa efeknya? Otomatis ya pendapatan juga akan turun kan. Pendapatan turun, profit juga akan turun. Sedangkan ada karyawan yang harus digaji kan seperti itu. Kalau kemudian performa kita turun, kemudian akhirnya apa yang harus dilakukan? Efisiensi lagi. Lah sedangkan pemerintah tidak membuat iklim usaha kita baik. Bagaimana mungkin kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka ekosistem instansi ekonomi baru, sedangkan dari sisi pemerintah regulatornya tidak membuat iklim ekonomi kita membaik dengan membuka bahasanya itu membuka sektor-sektor di padat karya. Sedangkan di koperasi itu sebenarnya bukan padat karya, kecuali kalau memang dia bergerak di bidang manufaktur, ada di bidang produsen, ya kan. Kayak di bidang di bidang retail itu sebenarnya tidak padat karya karena dia hanya membutuhkan sedikit orang kan seperti itu. Misal retail toko menjaga toko cuma berapa orang, 2 sampai 3 orang per shift seperti itu. Kalau padat karya misal manufaktur, produsen, itu kan membutuhkan banyak orang sehingga menyerap tenaga kerja. Lah sedangkan di sektor manufaktur saja kita udah kalah dengan Vietnam. Kan seperti itu. Kalah dengan Vietnam. Betul, di sektor-sektor padat karya manufaktur seperti pabrik-pabrik itu kan banyak investor-investor luar negeri kemudian memindahkan pabriknya ke Vietnam. Karena kenapa? Regulasi ataupun iklim usaha di Indonesia sudah tidak baik, penegakan hukum tidak jelas kan seperti itu. Penegakan hukum tidak tegas, kemudian premanisme, kemudian tarif-tarif pajak yang juga mencekik kan seperti itu. Nah, ini kan yang membuat iklim investasi atau iklim ekonomi tidak baik. Apa dampaknya? Ya tidak mungkin lah membuka lapangan pekerja akan naik. Orang sektor pelaku usaha juga mikir-mikir kan. Ini membuka mau meng-hire orang baru kan seperti itu. Apalagi tidak punya kompetensi. Nah, ini makanya tadi saya singgung bahwa perlunya peningkatan kapasitas SDM. Dengan tadi meningkatkan pelatihan memanfaatkan balai latihan kerja. Seperti itu. Seharusnya sebelum ada Koperasi Merah Putih dicanangkan, diluncurkan bahkan itu harus ada pelatihan terlebih dahulu. Ada memanfaatkan pelatihan di balai latihan kerja, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, dan bahkan pelatihan lainnya dibuka secara gratis misal seperti itu. Nah, ini kan lebih mungkin solusi yang lebih memungkinkan daripada kemudian membuka dengan bahasanya itu menyampaikan Koperasi Merah Putih akan membuka 2 juta lapangan pekerjaan, akan memberikan untung 1 miliar per tahun. Saya rasa agak impossible ya seperti itu. Jadi ya daripada kemudian memberikan harapan yang palsu, ya kan? Betul. Lebih baik kemudian memastikan regulasi atau iklim ekonomi di Indonesia itu baik seperti itu. Harusnya kan tugasnya pemerintah seperti itu, memberikan iklim ekonomi Indonesia itu baik sehingga nanti sektor swasta itu akan berjalan. Kalau sektor swasta itu berjalan, Mbak, pemerintah akan lebih enteng kan seperti itu. Akan lebih enteng untuk meregulasi meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Kalau kemudian sektor-sektor manufaktur padat karya itu banyak di Indonesia, kemudian iklim ekonomi banyak, otomatis kan menyerap tenaga kerja. Kalau menyerap tenaga kerja, otomatis tenaga kerja punya uang kan, punya uang belanja ke toko-toko misal, itu akan berputar terus seperti itu. Tapi kalau sektor manufaktur udah nggak ada padat karya, orang nggak punya uang kan seperti itu. Akhirnya apa? Konsumsi ataupun daya beli masyarakat akan menurun. Daya beli masyarakat menurun. Sektor mana yang paling terdampak? Sektor yang langsung berhadapan dengan konsumen, seperti retail, kemudian seperti sembako dan lain-lain, toko-toko kelontong itu akan sangat berefek. Karena misal belanjanya biasanya kalau punya pekerjaan adalah 100.000 per hari, sekarang karena tidak punya pekerjaan, akhirnya 50.000 per hari. Nah, otomatis kan daya beli masyarakat menurun. Lah, itulah yang sebenarnya akar masalah kita ada di situ.
ketiadaan ketiadaan iklim ekonomi yang baik. Ketiadaan Siapa yang harus menciptakan? Ya pemerintah. Karena pemerintah punya semua alatnya. Mereka punya regulasi, mereka punya aparat, mereka punya penegak hukum dan lain-lain. Nah, kita sebagai swasta ketika kemudian difasilitasi bahasanya dengan regulasi yang baik, dengan pelatihan yang gratis, akan growth dengan sendirinya. Pasti akan growth. Siapa sih yang nggak pengen berkembang? Nggak ada ya. Usaha pasti akan pengen berkembang kan seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita difasilitasi? Apakah kita dimudahkan secara regulasi kan seperti itu? Nah ini yang seharusnya menjadi sorotan bagi pemerintah. Oke Mas Noval, sangat menambah wawasan sekali ya teman-teman ya. Yeah. Sangat jadi kita juga lebih aware terhadap perekonomian di Indonesia, terhadap koperasi kayak gitu. Terus Mas Noval gini nih, kalau seumpama Mas Noval ini kalau Mas Noval ditempatkan ada 2 pilihan. Betul. Waduh. Nah, ada 2 pilihan. Semisal ini ya. Mas Noval kalau di-hire di Koperasi Merah Putih ya, akan Koperasi Merah Putih ataukah memilih usaha sendiri? Gimana? Saya lebih baik memilih usaha sendiri. Kok bisa gitu loh? Padahal Mas Noval ini seorang praktisi koperasi loh. Iya, koperasi swasta ya, bukan koperasi pemerintah. Betul. Karena tadi saya masih pengen hidup panjang. Seperti itu. Ya tadi kita punya tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara, kan seperti itu. Jadi dibalikkan kita bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara. Apabila kemudian pengelolaan keuangan itu salah, ancamannya apa? Penjara pasti. Penjara. Hukum kan pasti. Ketika kemudian kita tidak mengelola keuangan koperasi swasta dengan baik, ancamannya juga hukum kan seperti itu. Apalagi kemudian dihadapkan dengan keuangan negara, APBN, dana desa. Itu kan banyak sekali kemudian dan desa-desa, kepala desa atau perangkat-perangkat desa yang salah kelola keuangan desa. Mereka tidak punya kecakapan dalam mengelola keuangan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya masuk ke berada di balik jeruji. Lah itu yang apa namanya, yang ya mungkin menjadi alasannya saya kalau kemudian diminta untuk pilih 2 itu ya mending usaha sendirilah kayak gitu. Benar banget Mas Noval, ini betul. jadi apa ya, pandangan bagi diri saya sendiri. Betul. Takutnya nanti sometimes saya ditawarin disuruh pulang jadi petugasnya Koperasi Merah Putih ya. Karena ya why not gitu loh. Iya betul. Iya. Takutnya ada 2 pilihan, saya harus usaha sendiri atau saya harus mendukung programnya pemerintah dengan Koperasi Merah Putih. Nanti kalau saya menolak dikira saya itu tidak rasionalis dan tidak mendukung perekonomian di Indonesia kayak gitu. Padahal memang ya itu tadi bahwa ekonomi desa itu memang lebih baik dibangun oleh sektor swasta. Betul. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa sebenarnya kalau pemerintah desa kemudian pemerintah pusat daerah mendukung ekonomi sektor-sektor swasta itu berkembang, pasti juga nanti akan berkembang sendiri kan seperti itu. Jadi desa itu hanya sebagai regulator atau sebagai support system kan seperti itu. Jadi kemudian ketika ekonomi sektor swasta di desa itu berkembang dengan adanya Gapoktan, kemudian pasar-pasar di desa, kalau ada pasar di desa itu mereka difasilitasi dengan baik, kemudian dicarikan market dan lain-lain, itu mereka ya lama laun ekonomi juga akan baik. Tapi kemudian ketika regulasi pemerintah sebagai regulator tidak menjalankan kewajibannya atau tupoksinya dengan baik sebagai regulator dan justru memberikan pesaing baru, ya akan susah berkembangnya. Betul, karena sektor ekonomi di desa itu sebenarnya memang tidak diintervensi oleh pemerintah. Betul, seperti itu. Oke Mas Noval, nggak kerasa ya, tidak terasa kita sudah udah lama ya? Ya lama sudah mau 1 jam, kurang lebih mau 1 jam. Nah sebelum masuk ke satu pertanyaan terakhir, mungkin Mas Noval bisa diminum dulu ini. Ada kopinya, ini enak banget ini dari Kopi Melo Kopi Melo ya teman-teman. Ini bisa jadi solusi buat teman-teman, apalagi buat teman-teman pasca FEBUB. Kalau datang ke toko Kopi Melo dapat potongan 10% dan jangan lupa membawa KTM. Dan satu lagi ada Namsan ID, solusi lapar buat teman-teman ya. Jadi bisa datang ke Namsan ID, bisa dikepoin Instagramnya di @namsanid. Nice.
Oke, satu pertanyaan terakhir Mas Naufal. Oke. Tapi tak minum dulu ya Mas. Oh iya. Iya. Satu pertanyaan terakhir ini adalah berkaitan dengan tema besar kita hari Oke. ini. Fakta di balik Koperasi Merah Putih. Jawab dengan satu kata Mas Naufal. Apa? Gimik atau solusi? Gimik sih. Gimik ini ya, dengan tadi POV saya sebagai praktisi jelas ya posisi saya mungkin berada di yang mungkin tidak sepakat kalau tidak dikelola dengan baik seperti Kalau itu. tidak dikelola dengan Betul, baik. tidak ada bisnis model, tidak ada profesional yang menjalankan itu, ya pasti ya kemungkinan besar pasti akan gimik. Ya jujur aja ya kan. Saya coba plus-plusan, saya tidak mempoles pemerintah saya karena memang kita POV-nya sebagai praktisi ya harus menyatakan bahwa ini memang perlu perbaikan seperti itu. Kalau memang dicanangkan harus benar-benar dikonsep dengan matang kan seperti itu. Karena itu tadi udah konsepnya terburu-buru, tidak ada bisnis model, pembiayaannya pembiayaannya itu dari APBN yang potensi kebocorannya tinggi, dan kemudian SDM-nya tidak profesional. Ya pasti gimmick lah. Oke, terima kasih banyak Mas Naufal ya sharing-sharing. Sama-sama Mbak Latifah. Sesnya siang hari ini sangat menambah wawasan saya dan juga teman-teman yang mendengarkan ya. Halo teman-teman. Jadi hebat sekali pemaparan materi dan juga obrolan-obrolan kita hari ini dari Mas Naufal ini. Salah satu yang saya notice adalah bahwasanya koperasi itu bukan hanya cuannya yang harus tumbuh, tapi sumber dayanya yang juga harus bertumbuh. Betul. Growth bareng lah. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan maunya growth bareng kan seperti bareng, itu. Iya. benar-benar. Growth bareng, tidak ada satu yang tertinggal kan seperti itu. Oke Mas Naufal, sebelum saya tutup mungkin Mas Naufal ada pesan untuk teman-teman audiens mungkin yang mendengarkan terkait koperasi ini gimana sih supaya juga merubah mindsetnya para pemuda Gen Z utamanya. Betul, bahwa koperasi itu memang ini menjadi salah satu fokus saya juga Mbak, memang sekarang yang sedang saya jalani. Saya pengen koperasi-koperasi itu digerakkan oleh anak muda. Makanya di sektor yang saya sekarang pimpin ya, di sektor retail sepertinya ada 70% diisi oleh anak-anak muda. Ya, kenapa? Karena saya pengen koperasi ini menjadi solusi bagi perekonomian Indonesia. Bung Hatta sudah menjelaskan bahwa koperasi ini menjadi sokoguru ekonomi, maka koperasi ini perlu dikelola juga dengan baik. Dan saya yakin anak-anak muda itu punya kemampuan itu dan punya inovasi-inovasi yang tinggi. Saya pengen koperasi di Indonesia itu bukan hanya sebagai alternatif ya, bukan hanya sebagai alternatif ekonomi. Misal kayak simpan pinjam bukan sebagai alternatif perbankan, tapi menjadi pilihan utama juga kan seperti itu. Saya nggak kepingin cita-cita saya adalah tidak kepingin koperasi ini menjadi second choice. Kalau bahasa agensi second choice. Benar banget. Bukan hanya menjadi back burner ya kan. Kayaknya second Mas kadang. Betul. Third choice ya, tapi juga tapi menjadi pilihan utama dalam kemudian meniti karir, dalam kemudian membangun ekonomi, terutama ekonomi di sektor-sektor grassroots. Nah, ini menjadi penting dan kehadiran muda ini menjadi tonggak utama, karena memang koperasi kebanyakan masih dikelola oleh bapak-bapak kita, oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas manajerial yang baik. Betul. Nah, dengan adanya anak muda ini diharapkan mereka punya kecepatan belajar yang baik, kemudian inovasi-inovasi yang baik juga, punya ide-ide yang brilian. Diharapkan dengan gabungnya anak muda di koperasi itu akan menambah power koperasi untuk lebih berkembang. Sama seperti kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti itu, cuma perbedaannya kan ada di pengelolaannya, bahwa pengelolaan ini dilakukan secara inklusif, sehingga dengan harapannya koperasi itu nanti bisa menjadi manufaktur yang besar tapi dengan pengelolaan koperasi. Saya punya mimpi seperti itu, bahwa misal satu perusahaan besar, satu manufaktur besar, satu pabrik besar, tapi pengelolaannya dengan sistem koperasi. Wah, itu sangat keren sekali. Saya pengen mencontoh koperasi-koperasi di luar negeri, seperti ada di koperasi di Singapura yang menguasai, yang punya usaha retail toko swalayan modern,
sampai 370 cabang Oh. dan kemudian menguasai 50% pasar market. Oh, itu kan sangat keren sekali. Apalagi di koperasi-koperasi seperti di koperasi pertanian di Jepang, di Korea juga ada, di Spanyol bahkan koperasi-koperasi yang punya manufaktur, koperasi tapi punya manufaktur, punya pabrik kayak gitu. Otomatis kan menyerap tenaganya juga besar. Menyerap tenaga kerjanya juga banyak kan seperti itulah. Itulah yang saya pengen. Jadi saya pengen bahwa koperasi bukan hanya mencari tadi tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya kan? Meningkatkan kesejahteraan bukan hanya kesejahteraan anggota saja tapi juga bahkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi bukan hanya cuan bareng tapi juga growth bareng. Nah, kayak gitu sih. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Sharing kita siang hari ini, wawasan yang luas, ilmu yang luas, semoga bisa menambah wawasan dan bisa memotivasi kita semua supaya kita bisa lebih aware terhadap perekonomian Indonesia dan juga kita mau untuk kembali ke desa untuk mengembangkan perekonomian desa nih Mas. Iya, betul, iya. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sharing session di kesempatan siang hari ini. Pesannya yang terakhir adalah buat anak muda, ayo kita lebih aware terhadap perekonomian di Indonesia karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Dan see you next time. Oke, see you next time. Terima kasih juga Mas Naufal ya. Sama-sama Mbak. Semoga teman-teman semakin aware, semakin pengen berkembang dengan koperasi, pengen cita-cita saya juga pengen bagaimana koperasi ini dipimpin dan dikelola oleh anak muda sehingga koperasi bisa lebih lincah, lebih agile, ya kan? Dan juga lebih bisa beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang kita yang semakin cepat berubah seperti itu. Betul. Oke. Dan terlepas dari apapun yang sudah kita bahas, semoga perekonomian di Indonesia semakin membaik. Amin. Sampai jumpa di Pasca Talk episode selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Naufal ya. Sama-sama.